Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Alasmi dari kelas TI 4210. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjawab dan menjelaskan soal UAS Statin. Dan soal yang pertama itu menggunakan metode one way ANOVA. Adapun soalnya sebagai berikut. Soal nomor 1. Terdapat sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik, jasa keuangan, dan pengolahan makanan, memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar, seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini. Jadi ini tabel dari sampel acak perusahaan, di mana yang pertama itu utilitas listrik, yang kedua itu jasa keuangan, dan yang ketiga itu pengolahan data. Selanjutnya, haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan varians yang homogen. Selanjutnya kita menentukan rumusan masalah terlebih dahulu. Pertama itu diketahui sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik, jasa keuangan, dan pengolahan makanan, di mana N sama dengan 5 karena adanya 5 pengulangan, dan alfa sama dengan 0,05, K sama dengan 3 karena ada 3 perusahaan. Ditanya apakah terdapat perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Nah, yang pertama itu kita menentukan H0, di mana H0-nya itu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, atau tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Yang kedua itu kita menentukan H1, di mana H1-nya itu mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3, atau ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Selanjutnya kita menghitung statistik UGF karena kita di sini menggunakan metode one way ANOVA, jadi menggunakan statistik UGF, di mana data yang didapat itu total dari perusahaan 1 itu 191,5, perusahaan 2 191,3, perusahaan 3 135,4, dengan total keseluruhan dari ketiga perusahaan itu 518,2. Selanjutnya kita menghitung SST dengan rumus sebagai berikut. Kita masukkan dari perusahaan 1 sampai dengan perusahaan 3, yaitu 49,1 dikuadratkan sampai 15,8 dikuadratkan, dikurang dari total keseluruhan yaitu 518,2 dikuadratkan dibagi 15, dengan hasilnya 1925,56. Selanjutnya kita menghitung SSK dengan rumus bagi berikut. Kita masukkan total dari ketiga perusahaan dikuadratkan dibagi 5 dan dikurang total keseluruhan dikuadratkan dibagi 15, dengan hasilnya 418,14. Selanjutnya kita menghitung SSE. Karena SST dan SSK-nya sudah didapat, ya tinggal dimasukkan 1925,56 dikurang 418,14, hasilnya 1507,42. Selanjutnya kita menghitung MSK. MSK itu rumusnya sebagai berikut. Karena SSK-nya sudah didapat, sehingga tinggal dimasukkan 418,42 dibagi K-1. K-nya itu 3 dikurang 1 itu 2, sama dengan 209,07. Selanjutnya kita menghitung MSE. MSE dengan rumus sebagai berikut. Karena SSE-nya sudah didapat dan nilainya itu 1507,42 dibagi 3 dikali 5 min 1, hasilnya 125,62, sehingga didapat F hitungnya itu 1,665. Selanjutnya kita menentukan daerah kritis dan kriteria uji. Dengan taraf nyatanya itu 0,05, derajat kebebasan yang pertama itu 2, derajat kebebasan yang kedua itu 12. Dengan daerah kritis F tabelnya itu 3,89. Nah, 3,89 itu dari mana kita melihat dari tabel, dengan cara kita mencari taraf nyata yang 0,05 dan derajat
kebebasannya itu 2,12, jadi mendapatkan 3,89. Selanjutnya kriteria uji, tolak H0 jika F hitung lebih dari F tabel. Tidak tolak H0 jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel. Jadi kesimpulannya F hitung kurang dari F tabel atau 1,665 kurang dari 3,89, maka kesimpulan terima H0 karena tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Sekian penjelasan nomor 1, kurang lebihnya mohon maaf.